Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi dan kami sudah berada di segmen Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda ragu mungkin untuk pergi ke rumah sakit karena pandemi. Nah, pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Nanti Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan Anda melalui telepon interaktif di 02153660500 setelah segmen yang satu ini. Tapi pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Sandi Nugraha, spesialis anak. Selamat pagi dokter, sehat ya dok ya kabarnya? Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Audrey. Sehat, oke. Dokter, kita bacakan pertanyaan dulu ya dok ya. Yang pertama melalui Instagram di Sapa Indonesia. Yang pertama dari Erna Zelmira yang bertanya, dokter, anak saya berusia 21 bulan. Di usia 21 bulan ini, anak saya belum bisa berbicara satu kata pun yang ada maknanya. Jadi mungkin lebih sering mengoceh, tidak beraturan dok. Padahal saya dan suami sering mencoba stimulasi setiap hari. Nah, setiap hari pun anak saya bermain dengan kakaknya yang berusia 4 tahun dan sebenarnya juga sudah beberapa kali diajak berbicara, tapi rasanya kok tidak ada kemauan sama sekali untuk mencoba meniru ucapan kami. Saya merasa ada yang bermasalah dengan pertumbuhan anak. Nah, langkah terbaik apa yang harus kami lakukan? Karena saya takut ini berdampak di kemudian hari apabila tidak segera ditangani sekarang. Dan apakah ini yang dinamakan anak autis? Silakan dokter. Terima kasih. Pada usia 18 sampai 24 bulan, ini biasanya memang anak mengalami perkembangan bahasa yang cukup signifikan. Setiap hari mungkin ia bisa menirukan, memiliki kosakata baru. Nah, pada fase ini memang ada sekitar 5-8% anak-anak yang mengalami gangguan bicara. Nah, penyebab dari keterlambatan bicara itu sendiri bisa disebabkan yang pertama stimulasinya kurang. Tetapi kalau menurut cerita pada kasus ini ibunya dan kedua orang tuanya memang memberikan stimulasi yang dirasa cukup baik. Tetapi sebaiknya memang ada yang harus di screening. Seperti contoh keterlambatan bicara itu bisa disebabkan gangguan pendengaran. Misalnya juga ada gangguan bahasa spesifik, kemudian ada juga gangguan organ mulut, misalnya ada juga keterlambatan bicara ini juga ibu sempat menyebutkan bahwa autis. Nah, memang harus konsultasi ke multidisiplin ilmu. Sebagai contoh ibu kalau ada kesempatan konsul ke dokter spesialis anak yang memang concern yaitu seorang konsultan tumbuh kembang atau pediatri sosial untuk di screening. Ya, yang kedua, kalau memang ada kesempatan juga konsultasi ke dokter spesialis THT. Untuk apa? Untuk di screening gangguan pendengaran biasanya menggunakan pemeriksaan BERA. Ya, nah ada baiknya juga ibu mengkonsultasikan anak juga ke psikolog atau psikiater anak. Mungkin memang ada faktor lain yang bisa mengakibatkan anaknya keterlambatan bicara. Sekian. Oke, jadi tadi konsultasikan dulu ke dokter, mungkin juga ada masalah di telinga mungkin ya dok ya, yang ini mesti dikonsultasikan. Tapi belum tentu ya, ini autis belum ya tentu. anaknya ya. Ya, belum tentu Bu, belum tentu. Oke, baik kita beralih pertanyaan kedua dokter dari @hbyd08 yang bertanya soal keponakan saya ini berusia 20 bulan. Nah, hari Senin pagi keponakan saya panas, demam tinggi sehingga keponakan rewel dan nangis terus dok. Hari Rabu malamnya demamnya turun. Sekarang gusi di bagian belakang, tepatnya di bagian kanan dan juga kiri, berarti dua-duanya ya. Ini ada sariawan. Nah, apakah ini akibat dari suhu badannya yang panas? Mohon penjelasannya dokter karena saya sulit untuk makan anak saya ini karena setiap menelan makanan selalu nangis. Oke, baik. Kalau dari usianya sekitar 20 bulan ya, secara umum anak akan melewati 3 fase gigi. Fase pertama adalah fase gigi sulung, di mana fase pertama ini akan dimulai kira-kira umur 8-14 bulan dan akan berakhir saat sekitar usia 5 tahun. Dan analisa saya kemungkinan pada saat anak usia 20 bulan dan gusinya bengkak ini merupakan tahapan fase pertama adalah fase dari tumbuhnya gigi sulung. Nah,
Kenapa gizinya membengkak? Tentunya penyebabnya adalah akan keluar gigi, ya. Nah, ada yang harus dilakukan yaitu pada saat usia-usia anak tumbuh gigi. Orang tua harus mengajarkan anak, harus membiasakan anak untuk membersihkan rongga mulut. Nah, pembersihan gusi, pembersihan gigi itu juga bisa diajarkan, bisa mulai kalau 20 bulan saya rasa bisa mulai menggunakan sikat gigi sesuai usianya, menggunakan pasta gigi sesuai usianya, atau setelah anak mengkonsumsi makanan, ASI atau susu ya, itu bisa diajarkan untuk kumur-kumur. Jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari itu juga amat sangat membantu untuk menghindari terjadinya penyakit di sekitaran gigi. Nah, kenapa demam? Apakah ada penyebab lain selain gusinya bengkak? Sebagai contoh, apakah ada infeksi di sekitar telinga, dilihat apakah anak tersebut bila buang air kecil juga sakit, kita juga sambil mencari penyebab-penyebab lain penyebab demamnya. Nah, terkait kesulitan makan pada anak ini, tentunya akan terjadi nyeri di sekitaran gusi yang bengkak tersebut. Nah, bagaimana mengatasinya? Kita tetap memperhatikan responsivitas anak terhadap pemberian makan. Kalau memang sedang sulit untuk makan yang keras-keras, bisa kita sesuaikan makanannya yang teksturnya lebih lembut. Misalnya pada anak 20 bulan, mungkin bisa kita berikan contoh makanan yang mungkin bisa skutel makaroni, itu kan tetap mengandung karbohidrat, protein hewani, dan tetap mengandung lemak. Gitu. Oke, jadi langkah awal yang mungkin bisa digunakan atau diterapkan adalah tadi ya dengan kumur-kumur, terus mencoba untuk mengajarkan anak sikat gigi, tentunya dengan sikat gigi yang disesuaikan dengan usianya. Berikutnya dokter dari Lastri Anggeni, anak saya berumur 5 tahun, mudah sekali panas, lalu radang. Nah, apalagi jika kurang istirahat, sebulan sekali mungkin bisa 2-3 kali panasnya. Apa yang harus saya lakukan dan apakah ini ada kaitannya dengan pola makanan, dokter? Baik, demam itu merupakan reaksi normal tubuh yang bermanfaat dalam melawan kuman penyakit. Ya, kita ketahui bersama penyebab terbanyak demam itu adalah infeksi bakteri atau mungkin virus. Ini baru perkiraan penyebab terbanyak. Walaupun sudah diberikan obat penurun panas, tentunya kita harus memperhatikan tanda-tanda lain yang membuat anak tidak nyaman. Karena pemberian obat penurun panas ini pada awalnya bukan mempertahankan atau bukan membuat suhunya menjadi normal, tetapi memberikan anak tersebut rasa lebih nyaman. Nah, kita cari sumber penyebabnya. Saya sedikit mungkin tadi sudah menyebutkan bahwa salah satu penyebab terbanyak demam pada anak usia 5 tahun itu bisa infeksi saluran kemih misalnya. Tadi makanya saya menyebutkan gimana pipisnya sakit nggak. Nah, yang kedua, mudah terjadi radang. Nah, radang di sini sering dikaitkan oleh radang tenggorokan atau sering disebut amandel atau amandel yang membesar atau bahasa kedokteran adalah tonsilitis. Nah, bisa juga faringitis. Nah, radang ini tentunya akan menyebabkan demam. Coba ibu buka mulut anaknya, lihat di sekitaran langit-langit, itu ada yang membesar nggak di daerah kanan dan kiri. Kalau memang membesar dan merah, dan itu berulang, ya lebih dari 4 mungkin atau 5 kali dalam sebulan, ada baiknya ibu membawa anaknya ke dokter spesialis THT. Ya, kalau memang sampai mengganggu tumbuh kembang anak jadi nggak mau makan, kemudian berat badannya tidak naik dengan optimal, tentunya sumber infeksi ini harus diatasi segera. Dan tentunya jangan lupa, cukup istirahat, asupan makanan yang mengandung makro dan mikronutrien yang cukup juga akan memperkuat imun tubuh. Dan apabila anak terpapar infeksi, kita harapkan penyembuhannya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih dokter untuk jawaban dari ketiga penanya kami di Instagram.